Iya, sih. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan gelombang keabadian tari zaman lurus kelas 11. Beri tepuk tangan yang meriah.
kami di sebelah kono. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama podcast kami. Kali ini kami kedatangan tamu spesial. Silakan Bapak Teh, kenalkan. Nama saya Dirk Bagus dari Bagio, saat ini sebagai guru SMA 1 Terbang. Oke, kemarin beliau ini melihat pagelaran tari masal yang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024. Nah, menurut Pak Tri ini hal apa sih Pak yang perlu dievaluasi dari pertunjukan kemarin? Ya, sebenarnya kalau evaluasi sebenarnya belum evaluasi dulu lah ya. Jadi pertama saya ucapkan support dan terima kasih ya, itu atas tampilan atau yang sajian dari anak kelas 11, terutama seru-serunya anak kelas 11 teknik 4. Ya. Kelompok berapa ini? Kami kelompok 2. Kelompok 2. Iya. Kelompok 2 teknik 2 ya. Iya. Jadi itu saya lihat memang motivasinya tinggi, kemudian juga mengerti dan juga berperan aktif. Evaluasinya adalah apa yang telah kamu tampilkan. Jadi mulai awal persiapan itu kan kelihatan banget kekompakan itu belum terjalin ya. Jadi tapi pada saat kalian menampilkan itu sifat tari massal ya, kolosal sama-sama, itu nggak kelihatan lagi siapa yang kemudian malas-malasnya. Maka evaluasinya adalah itu dipertahankan aja kegiatan yang kemudian ada menimbulkan timbul kerjasama ya. Terutama dalam satu tujuan kemana adalah bagaimana budaya seni tari jamak itu menjadi masuk di dalam hati anak-anak generasi Gen Z. Jadi itu yang kemudian perlu dilakukan. Itu sementara evaluasi. Apalagi yang dengan Jadi Pak, ini memang latihannya berapa hari itu? kalau dari kelompok kami sendiri ya Pak, Iya. bukan dari kelas itu berapa? 2 sampai 3 kali Iya. Pak. Iya. Ini dia Ya saya salah satu ya salah satu perwakilan dari kelasnya ya. yang mengoper ketika latihan gitu Pak. Jadi kan gitu. Jadi dalam sebuah tari kolosal atau tari yang disajikan kelompok kemudian berkumpulkan kelompok ya, maka itu memang perlu sebuah pemimpin atau koordinator yang kemudian selalu motivasi. Jadi kalau nggak salah Mbak Elza ini kan termasuk salah satu yang perwakilan Senanika untuk maju ke kabupaten. Wow, keren sekali. Ya pengalaman itu yang kemudian dibawa ke sana. Ya, tentu kami juga mendapat beberapa pelajaran ya dari Mbak Elza ini. Kami dilatih, dikasih tahu, dibenahi gerakan. Itu ya. Maka semangat itu yang harus dipertahankan. Jadi ada suatu proyek atau suatu tugas, maka saya kemarin pakai kepada kepala dinas, kepala cabin yang Pak Dinas 3T, bukan tri ya, bagus. Apa itu Pak? Apa? Diganti apa Pak? Jadi satu ya, itu adalah tekati. Artinya kalau udah punya sebuah maksud, punya kegiatan, harus diseriusin ya. Tekatin maka ditelatenin ya. Artinya ditelatenin itu adalah ya dikerjakan kemudian dengan istiqomah, dengan terus ya. Kemudian setelah tadi tekati, telateni, kemudian itu apa yang kedua ya? Saya ketika malah saya lupa ya. Jadi saya malah lupa yang ketiga ini. Tekatin, tekunin, telatenin ya. Tekun ya. Tekun itu yang istiqomah ya. Kemudian yang tadi telaten itu adalah itu harus detail. Jadi makanya dalam sebuah kegiatan itu harus mempunyai sebuah progres yang rencana. Jadi tadi kalau dibilangin latihannya butuh 3 hari, maka
itu adalah mesti hari pertama apa yang dikuasai, yang kedua itu apa, yang ketiga ya jelas. Kalau ketiga, yang ketiga saya yakin adalah finishing. Saya mau tanya lagi. Ya. Waktu pertunjukan kemarin, Bapak itu sebenarnya shock nggak Pak? Waktu melihat gimana kompaknya, sekilasnya mereka. Kan Pak Tri sebelumnya pernah lihat latihan kami nggak? Ya. Jadi saya kan termasuk yang nggak kepo sih, nggak kepo. Cuman kebetulan saya juga menjadi kontributornya anak jurnalis. Ya. Nah, segala kegiatan itu, kalaupun yang kemarin itu juga dikomandoi sama Bu Wiwi. Bu Wiwi itu alhamdulillah juga memberdayakan anak jurnalis. Sehingga step by step kegiatan yang nanti di 15 Mei kemarin, ada gladi kotornya, ada gladi resitnya, itu semuanya terpantau oleh anak jurnalis. Sehingga bagi saya, Walaupun secara nggak langsung. iya, tapi jadi melihat. saya melihat melalui itu. Sehingga saya tidak secara kaget yang sekian persen itu enggak ya. Tetapi intinya adalah tadi yang saya sampaikan, saya tahu bagaimana kelompok-kelompok itu mengkondisikan anggotanya berlatih, ya. Kemudian saat hari H ternyata itu hilang. Karena apa? Banyak yang kelompok itu terkadang bukan karena dia tidak bisa menari, tapi lebih pada malu. Yang cocok gitu ya Pak. Nah, ya. cocok itu kan dia malu kemudian ini. Tapi pada saat itu berkumpul sekian ratus, maka itu tertutupi. Itulah dengan kostum-kostum iya kata mereka baik. semakin membuat mereka bangga gitu ya, Bangga. semakin nggak malu. Lagi apresiasi, maka penonton itu perlu mengapresiasi apresiasinya. Jadi terutama guru-guru yang tidak tahu prosesnya itu surprise banget. Kaget gitu Sangat ya Pak kaget ya. gitu ya. Satu angkatan langsung. Nah, itu apalagi kepala sekolah kalau nyaksiin ya. Kalau nyaksiin sendiri kan kepala sekolah nggak nyaksiin. Iya. Nah, kalau iya. nyaksiin saya yakin juga. Itu keunggulan dari tarik kolosal. Kata-kata untuk semuanya ke kelas 11 Pak. Ya, untuk kelas 11 ya. Jadi tetap semangat. Kemudian apapun yang itu menghampiri tugas, sesungguhnya itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Perjalanan untuk kalian nanti menjadi sukses. Maka tekatin, tekunin, telatenin. Oke, 3T dari Pak Tri. Tekati, Tekunin, dan telatenin. telatenin. Oke, baik. Terima sekian podcast dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tri Bagus yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya dan Andre akan mewawancarai teman baik kami. Siapa namanya Mas? Salam kenal, nama saya Adam dari kelas 11-3. 11-3. Oh ya, ngomong-ngomong 11-3 ini kan juara 2 kemarin kan? Ya, alhamdulillah sih. Nah, kalau boleh tahu gimana sih tip and triknya bisa juara 2? Sebenarnya tidak ada nanti ya, hanya beruntung aja tuh. Kemarin jurinya lihat yang penampilan di depan itu yang kelihatan bagus, sementara yang di belakang itu ya nggak kelihatan good lah. Ya, tapi penilaiannya bagus gitu. Gitu. Kalau latihan dalam sehari berapa? Waduh, persiapannya? Persiapan. Sebenarnya dari setiap kelompok cuma beberapa kelompok aja yang buat video nari sama latihan. Dari kelompok saya sendiri Gak pernah latihan? wah, Gak pernah latihan? Gak pernah latihan gak bisa juara Bang? Kok bisa? Kok ya, bisa karena sih? kelasnya itu kompak gitu. Kompak, kan gak pernah latihan, kok kompak? Ya kan sudah terbentuk gitu dari kelas 11 yang awal itu. Oh gak pakai latihan chemistry, sudah ada chemistry. Iya, ini plus 1 chemistry. Chemistry, kayaknya ini chemistry. Kayaknya kamu tadi ya sini chemistry. Menurut Mas Agus sendiri dengan adanya tari masal ini ada dampak positif nggak untuk bagi pelajar?
kan Ya, khususnya ya siswa-siswa. sekarang kan ada tari semegayu. Wah, megah banget ya. Sampai ada Megah banget. sampai menyiapkan itu buat diem ya. Aduh. Ya dampak positif pasti selalu ada sih buat kayak acara besar kayak gini. Mungkin yang paling bisa terlihat sih itu kita bisa melihat anak mana yang memiliki bakat di bidang ini, apa nari. Kan gak semua orang yang punya skill kayak gitu. Kalau untuk Mas Adam sendiri ini terbebani nggak sama tugas ini? Jujur-jujur saja. Kalau saya terbebani ya sini. Dari semester 1 sampai semester 2 ini tugas ini saya benar-benar belum cek kerjakan sama sekali ya. Tadi makan kan? Kelas saya kan desain ya. Tapi untung ya gurunya sangat ramah dan baik. Sangat ramah ya. Sangat ramah sekali ya. Sangat ramah. Benar-benar ramah. Orang bingung. Aku bingung. Oh ya itu maksudnya Ini kayak ini. Enggak berbalik. karena gini. Gak bisa banyak Apa cara. Mas Adam pernah juga pikiran bisa juara dua kan? Ekspektasinya? Iya, karena berbeda kayak ekspektasi. Ekspektasi ini jelas siji ya. Aslinya versi cilik ini, kelas ini aslinya. Jika dilihat dari track record ya, kalau ada lomba itu pasti juara. Kalau ada Iya, iya, lomba itu kalau pasti tahu juara. Meskipun kita itu sendiri gak pernah latihan, emang udah ODGJ. Kelas ODGJ. Kelasnya orang dengan juara. Fish. Boleh. Oke dan segalanya ya. Iya. Pengaruh ketua kelas sih, betul. Bukan. Bukan. Ya itu tadi chemistry. Karena Ya. kita itu meskipun backgroundnya kan berbeda-beda, tapi kita sendiri itu sama teman itu akrab aja gitu. Gak ada, wah ini anaknya Pilih-pilih ya, gak sirkel-sirkel. enggak ada. Kecuali untuk beberapa tugas itu mungkin ada keterbatasan kelompok dikarenakan itu ceweknya dikit itu aja. Jadi yang cewek itu ngumpul sama cewek sendiri. Kasih ya. Ya, ini nari kalau kelompok ya. Apakah benar itu? Fakta kan? Ya. Ada cerita aku kan? Kok parkiran kan? Kata koi. Apa? Kau gambar burung mulu. Mari kono cari nih. Ada ibu. Kata apa kau ikhlas? Ngechat kawan ya. Cari nih. Gak jawab. Marah ngechat ada itu sisan. Jadi ini nyanyi ibu. Gak di medrito. Mari nunggu 12 kita koi. Ya gak direken. Jadi piye nasib kayak nyanyi itu. Dari singkat saya ada 6 kelompok gitu kan disuruh bagi jadi 6 kelompok tugas. Kelompok yang pertama itu didominan sama anak OSIS, anak-anak ya. Nawa, Rita, Opi, Aul, Meisha sama Moni gitu. Siapa ya? Ya kurang lebih gitu lah. Ya tiganya ini kan kosong, tiganya ini kosong itu sebenarnya udah tak bagi laki itu. Kelompok 2 ada perempuannya itu Tika, Moni sama Pida, Vanessa juga. Sisanya laki. Nah di kelompok 3 ini kelompoknya si Yayan ini Putri, Sari sama Nadi. Itu tiba-tiba pindah kelompok 1 habis itu. Loh kok bisa pindah kan artinya Ya. Kan itu kan waktu pembuatan kelompok kan saya tulis di papan, tapi waktu apa ya namanya? Besoknya itu udah dihapus dan kebetulan nggak ada yang itu, jadi kan bisa bikin kelompok lagi. Ya soal kalau ada kelompok sama itunya nggak terlalu pengaruh karena Ujung-ujungnya nanti baru. laki-lakinya ujung-ujungnya hari apa itu? Sabtu itu bikin tugas video nari di rumah saya. Semua laki-laki. Semua laki-laki jadi. Perwakilan kelompok semua, tapi itu semua ada ya. Nah, kita balik sebelum tari pakai. Nah, sebelum tari kan kita pasti disuruh bikin gambar turun. Ada apa? Keluh kesah nggak bikin gambar turunnya? Mungkin yang nggak bisa lukis atau cari idenya yang sulit gambar tari. Sebenarnya itu gambar turunnya sendiri tuh terlalu simpel gitu, gak ada yang dibuat kecuali itu bikin kayunya. Kebanyakan dari kelas saya itu pesan kayu dari itu anak medis 2 Pras, iya ya.
25 Harganya itu murah, kebetulan 25. ya ya, jadi banyak pesan. Tapi ada beberapa anak juga yang langsung pesan dari Shopee itu malah pakai gambarnya langsung sama bui pun dinilai. Tapi ya namanya gimana ya, orang usaha ya guys. Oke, nah kalau dari Mas Adam sendiri, untuk kekompakan para penari di hari H itu kan 300 orang, itu gimana sih kekompakannya? udah bagus atau bisa lebih baik lagi? Ya laki-laki lah, khususnya laki-laki itu bagaimana lagi? Penilaian saya mungkin bentar ya. Penilaian saya kalau dari laki-lakinya udah meningkat sangat pesat lah. Bisa kita lihat waktu lagi itu laki-lakinya rame, ada yang gak baris, malah ada yang itu di kelas sampai Mereka kecak juga. Tapi waktu hari H, ketika mereka itu apa namanya tahu kalau di depan itu ada tamu dari luar, mereka itu tadi kalau bikin Berubah. iya kalau Ketika mau mendapatkan wahyu kalau kata Jaga image. kayak image gitu, takut kalau bikin rusuh sampai ketahuan orang luar itu di sekolah bakal diapain ya. Jadi mereka itu ngikutin aja alurnya, dan alhamdulillah ya. Saya dari panitia sendiri jadi agak apa namanya terharu gitu, wah ternyata meskipun kemarin itu gambarannya wah ini pasti apa namanya buruk gitu, tapi alhamdulillah lah lebih baik dari bayangan saya. Panitia soalnya panitianya itu sampai jam berapa? Jam 10 malam itu masih di sini itu benerin panggung, soalnya katanya kan panggungnya bakal jadi waktu hari H, ternyata gak jadi. Jadi kita itu ambil satu ngebut dekor seadanya. Jadi semua itu nggak sia-sia ya, karena semuanya kompak. Salut untuk panitia dan Untuk rekan-rekan sendiri. Oke Mas Adam, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk wawancara ini. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku gantian dari konsep wawancara Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adrian Satria Nugraha dari kelas 11-4. Hari ini saya bersama Ibu Rosana Ramadhani ingin mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai tari Damar Kurung kemarin yang sudah diselenggarakan. Baik Bu. Assalamualaikum juga buat penonton. Salam sehat, salam bahagia ya buat semuanya. Ke pertanyaan pertama langsung saja Bu ya. Ya, Bagaimana tanggapan Anda terhadap partisipasi anak-anak mengenai tentang tari masal Damar Kurung kemarin? kalau menurut saya sih ya kesan-kesannya adalah di luar di luar prediksi. Biasanya anak-anak itu kan kurang dalam hal seni ya. Kayak diajak nari itu rasanya susah gitu ya, karena mereka kebanyakan anak-anak itu jiwa seninya kurang gitu ya. Nah, berhubung ibu ini kemarin dapat undangan, itu adalah sesuatu hal yang menakjubkan intinya. Seperti itu. Undangan itu adalah momen-momen yang membahagiakan buat saya sendiri pribadi ya, karena saya sendiri suka menari. Terus mendapat tontonan seperti itu adalah tontonan yang berkualitas. Nah, digabungkan penggabungan dari kelas ke kelas, ya mereka berusaha membuat sesuatu rangkaian tarian yang spektakuler. Nah, menurut saya seperti itu, kesannya itu bagus sih. Itu deh. Kalau dari propertinya gimana? Apakah sudah bagus dari KC terus seweknya? Menurut saya itu adalah hasil karya anak-anak sendiri ya, mungkin dijahitkan atau apa, tapi tetap poin pertama adalah seni. Nah, seni jarit itu adalah kesenian leluhur kita ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa orang-orang tua zaman dulu adalah pakaian hari-hari adalah jarit atau sewek. Nah, dengan anak-anak membuat kace dengan sarung atau sewek rok untuk mbak-mbaknya, rok dari sewek ya merupakan sesuatu yang masih menguri-uri budaya Jawa gitu ya, masih intinya tetap menguri-uri budaya Jawa, tidak memakai properti dari luar negeri seperti aksesoris yang seperti kita ketahui ya untuk dance modern. Nah, ini kan
tradisional, masih mengedepankan budaya Jawa gitu. Oke, baik. Untuk rencananya apa? Adakah manfaat dari Damar Kurung Mas Adi? Mungkin anak-anak jadi bisa lebih berani nari, lebih pede atau iya. Kalau menurut saya, terutama anak saya sendiri ya, bidang seni itu menurut saya kurang. Tapi dia kalau e-sport ya jagoan. Menurut saya kalau ada event-event ataupun ekstrakurikuler soal menari, saya sangat mendukung sekali. Karena apa? Supaya apa ya, dengan adanya jiwa seni itu membuat jiwa itu lentur enggak udrak-udruk, kosro lah. Dengan ada jiwa seni itu ada rem gitu lah. Untuk kedepannya siapa tahu ada mata pelajaran atau ekstrakurikuler nari, saya mendukung sekali gitu. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya itu untuk anak manfaatnya ya seperti itu tadi, mereka jadi punya jiwa seni yang semula tidak ada jiwa seni. Dengan semangat mereka belajar menghafalkan tiap gerakan yang diajarkan oleh Bu Wiwi, semangat Bu Wiwi, terima kasih ya. Jempol 2. Nah, itu membuat anak-anak itu semangat untuk mempelajarinya lah. Inilah intisari budaya kita itu harus dilestarikan seperti itu. Demikian Dek. Terus selanjutnya, kesan pertama Ibu saat melihat tari Damar Kurung, atau gimana gitu? Bukan wah lagi, amazing menurut saya. Ya pertama melihat itu, wah itu anak-anak kan masih berhamburan di taman-taman itu ya. Terus waktu di setel musiknya kan ada mbaknya, masnya yang ke depan ya. Nah, baru yang momen-momen yang spektakuler itu waktu anak-anak masuk ke tengah-tengah arena lapangan ya itu. Itu Tante sendiri, Ibu Rosa ini nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, apalagi saya suka seni ya, suka nari. Waktu itu sempat les nari, terus langsung aja ke belakang itu, nggak tahu apa itu namanya panggung itu, terus langsung tak wenei, gak ngurus di belakang itu ada bu guru, gak ngurus, I don't care pokoknya. Yang penting saya bisa mengabadikan momen-momen lo iki lo. Arek ternyata bisa lo diajarin, harus semangat. Si ngajari ya semangat, anaknya juga semangat, jadi klop lah. Saat menari itu ya Allah merinding rasanya itu. Anak-anak ternyata juga bisa loh diajarin. Ayo anak-anak, kedepannya kita harus semangat untuk menguri-uri, untuk melestarikan budaya Jawa, terspesialisasi Damar Kurung gitu ya. Semangat. Baik, untuk pertanyaan terakhir, ada pesan dan untuk Bu Wiwi atau penonton yang melihat video ini mengenai Damar Kurungnya? Mengenai Damar Kurung ya, kalau waktu dulu itu Tante waktu les nari itu belum ada Damar Kurung ya, cuma ya tari tradisional lah. Ini mungkin tari kreasi baru yang diciptakan Bu Wiwi atau pemerintah daerah, saya juga nggak tahu. Intinya untuk Bu Wiwi tetap semangat untuk mengajarkan, menularkan ilmunya ke anak-anak dan generasi muda ke depannya. Adik-adiknya Andre ini ya, kelas berapa gitu, nanti kan turun-temurun lah, bisa dilestarikan. Semangat ya Bu Wiwi, terima kasih barokallah semuanya. Ya. Untuk itu terima kasih ya Bu. Pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih. Baik penonton, saya mundur diri, saya minta maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin sharing melaksanakan tugas atau refleksi. Sebelum itu perkenalkan, saya Rizka Anjani, 19 dan sebagai ketua. Saya Raihan Muhammad, nomor absen 32. Saya Silva Dadatul Jana, absen 33. Saya Lina Firmansyah Sabila, absen 29, jabatan sebagai anggota. Saya Sindialisya Rahmasari, absen 11. Saya Siti Wulandari, absen 34, jabatan sebagai anggota. Saya Karisma Budaya, absen 21. Dan saya Bimo Adi Prasti, absen 8. Dan saya Adrian Benua, absen 3. Di sini kita mau refleksi ya.
menyertai tentang keluh kesah kita selama menjalani tugas aja. Banyak keluhnya. Ya sebelumnya buat apresiasi diri sendiri karena telah selesai melaksanakan tugas. Oke, langsung saja mulai dari Andre, silakan. Kesannya Kak apa? Perlu kesah Iya. dalam pagelaran ini ya. Ya nanti kalau udah nyebutin satu-satu kita mau Mungkin kalau kesahnya ya mungkin bikin gambar kurungnya yang effort karena effort keluar uang banyak lumayan. ya benar-benar setuju. Terus Ya apalagi banyak pelajar. ya susah-susah gampang. Aku ya kalau bagian nari ya mungkin mengikuti saja karena kita ada pelatihnya. Keluar dulu sama Mbak. Ya nanti saja ya terakhir. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Ayo Kalau selanjutnya. saya perlu kesah selama Ngerokok. kau merokok tak? Iya. Aku sama padahal. Tugas sih paling susah di narinya ya, karena nggak pernah nari. Kalau kamar di rumah roco. Nah kalau dari saya itu yang susah itu cuma menggambar kan saya tidak pandai menggambar. Berarti menarinya bisa ya? Penarinya sangat-sangat tidak bisa karena saya bukan seorang penari yang ini lemas, tidak bisa. Ya nanti sih video di mesin nari ini kayak apa? Ya nanti ditampilkan ya. Ya. Nanti di Nanti dimulai. Lanjut. Sekarang lanjutkan. Kalau dari saya sih apa? Narinya sih biasa, cuman ya banter aja. Iya. Ya emang susah. Temponya itu loh cepet. Udah. Kalau dari saya itu susahnya itu pas buat gambar kurung. Terus pas nari tuh nggak hafal. belum kafe wah. Ke saya. Kalau saya sih apa ya? Kurungnya terlalu banyak mengeluarkan uang. Terus Iya saya setuju. buat gambar kurungnya itu juga agak susah. Gitu. Udah sih. Kalau narinya mah ngikutin yang depan aja. Sama ya kalau kesahnya ya. Kemudian kalau dari saya yang pertama kan susah itu ketika nari karena emang tubuh saya itu nggak terlalu apa ya letih gitu. Habis itu saja yang lain ya. Menurut saya bahasa ini tuh ngeluarin hasil banyak, apalagi pelajar kita itu uangnya tuh hasil makanya kalau buat kostum itu bisa deh nggak terlalu berat ya jadi buat kalau saya tuh susahnya itu pas ngatur anak-anak ya seperti Bimo ini sangat susah sekali ya. Ya butuh apa ya? Kok papanya itu susah buat pukulin satu anak itu buat latihan itu nggak susah. Kalau lagi Bimo ya. School. Terus juga minta makan sekali buat latihan nari. Nari-nari latihan tidur. Tidak apa-apa. Kita lari lagi. Terus pada merkurnya susah, makanya kita bantuan orang tua. Ya banyak. Udah kalau gambar sih gampang lah. Bikin kan ya. Oh itu dibikinin mama saya ya, jadi saya tidak perlu ikut ya. Mama nggak? Itu wajah dulu. Iya betul. Sudah terima kasih. Kalau dari saya apa ya?
itu sih keluarin uang banyak, terus bikin gambar burungnya, lalu ya nari susah, soalnya badan saya kaku, tidak selentur, lalu udah ya terima kasih. Kebanyakan dari kami itu memiliki keluh kesah yang hampir sama. Kelompok. Iya, kelompok sih. Tapi kan sama. Yang paling itu ketika nariknya ya, kami semua itu kesulitan. Ada nggak sih? Saya kesulitan cari pasangan. Tapi tidak apa-apa kan jalan. Menurut kalian gimana waktu sampai sesuai nggak sama effort kalian? Sesuai. Ya sudah juara 1 ya, harusnya juara 1. Padahal nggak sesuai ekspektasi ya. Iya, sesuai ekspektasi. Sangat iri dengan kelas bro. Ya masih belum habis pikir ya di kelas. Ya seenggaknya masih juara lah. Alhamdulillah. Tangan mutat. Ada nggak dari kalian pesan buat apa? Mungkin buat adik kelas yang nantinya akan semangat sama seperti kita. semangat dengan sisaannya begini Ya, semangat. sangat mantap. Semoga Anda tetap berhasil berhasil. melawan siksaan Bu Wiwi ya. Semoga. Mantap, Saya doakan. mantap. Saya doakan semoga Anda Kamu berhasil. pesan deh, yang Semoga mungkin kalian banyak uang ya. Semoga sehat semangat selalu. menjalani tugasnya, ya mungkin bisa jadi di bagian adik kelas kita nggak di itu apa, bukan nari, mungkin ada yang lebih berat lagi. Lagi bunga. Kocak. Lebih diringankan, lebih diberatkan gitu. Iya tak? Yo, tahu. Mana lu kan? Ada yang masih benda di belakang. Sampai tak ada. Kamu mau beli ya apa namanya? Kelas. Tiga. Oh, 3M. Sehat, waras, ikhlas. Ya benar. Iya. Semangat ya. Waras. Semangat sehat, waras, ikhlas. Kita Tetap ya. semangat buat emang sehat. Sehat. Ayo kita ucapin sama-sama. Iya sehat. Sehat, Sehat waras, kan? Sehat. Ya sehat, waras, ikhlas. Waras, waras. Ayo. Iya, iya. Aku peti apa man? Sehat waras ikhlas. Ya kan? Bisa ke opo saya kelas ikhlas. Oke, semua. Semoga yang disemoga. Semoga akan sehat, sukses. Amin. Sudah ya, sekian cukup kesan dari kami dan juga pesan-pesan buat adik kita nanti. Apa usah kasih? Ikhlas. Sekian ya. Ya mungkin kurang lebih dari kami. Mohon maaf dan ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mau bekerja sama ya. Ya mohon maaf dari saya kalau misalnya mungkin keadaan saya ya Allah, jahat dia, Bimo jahat guys. Kecuali neng buka apa ya? Aku itu gampang Ayo, diatur. kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.